Para hadirin, para jemaah, para alim, para thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di pagi hari ini. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di kesempatan pagi ini seperti biasa, kalau subuh Ahad pekan pertama itu kita membahas tentang fikih gitu ya, tematik. Kita insyaallah di kesempatan pagi hari ini membahas beberapa hal terkait satu hal terkait sholat yang kaitannya tentang lupa begitu ya. Nah, ini sering menjadi polemik di antara kita. Kenapa menjadi polemik? Karena kadang begini, kita ini tidak tahu klasifikasi daripada apa yang kita lakukan dalam sholat ini, apakah masuk dalam rukun atau hanya sunnah dalam sholat. Sehingga kadang-kadang ada yang ragu gitu. Yang dia lupakan dalam sholat itu adalah rukunnya atau sunnahnya. Sehingga nanti kalau itu tertinggal, apakah harus sujud sahwi atau tidak perlu? Ada yang beranggapan begini, ada yang pernah begini Pak, dalam dua kali ruku ya, dalam 2 rakaat, imam itu 2 kali lupa bacaan surah atau bacaan ayat gitu ya. Lupa baca ayat, kemudian dibenarkan oleh jemaah. Kelewat lagi, dibenerin lagi sama jemaahnya. Kemudian masuk di rakaat kedua, bacaan surahnya itu terlupa lagi, diingetin lagi sama jemaah. Kemudian ketika mau tasyahud, ketika tasyahud akhir, imam ini bingung, saya harus sujud sahwi enggak ya? Nah, itu ya. Kasus kedua. Kasus yang kedua adalah kalau seandainya itu adalah sunnah dalam sholat tapi ditekankan untuk dilakukan, lalu terlupa. Ini misalkan ya. Atau kita ragu ini sunnah apa rukun. Contohnya sholat id. Dalam sholat id itu ada tambahan gerakan, yaitu takbir 7 dan takbir 5. Di rakaat kedua, imam lupa untuk takbir 5, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah komplit tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu makmum bersamaan teriak subhanallah katanya. Teriak tuh subhanallah. Akhirnya imam kembali untuk melaksanakan takbir yang 5. Nah, ini yang perlu kita bahas nih. Ini benar apa enggak? Nanti kita buka kitab fikihnya gitu ya. Nah, ternyata talabbusul fardhi bisunnati, kalau fardu dalam sholat itu sudah komplit dilakukan, sementara sunnahnya ketinggalan, tidak boleh kembali lagi ke sunnahnya. Nggak boleh yang fardu dibatalkan, lanjut aja tuh.
Cuman masalahnya nanti sujud sahwi apa enggak gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik. Yang pertama para hadirin semua, yang penting untuk kita pahami, ini harus nih, enggak boleh enggak. Ini prinsip dalam sholat. Anda harus tahu, ya kita ini harus tahu fardu atau rukun daripada sholat. Rukun sholat itu ada 14. Ada yang bilang 18. Kenapa kok bilang 18? Karena tumakninah menjadi hitungan tersendiri. Ruku dengan tumakninah udah dihitung 2 rukun gitu ya. Itu yang bilang 18 itu. Tapi ada yang bilang sholat kemudian tumakninah itu rukun 1 aja, itu dihitung 1 gitu ya. Nah, sehingga dengan itu menjadi 14. Baik. Pendapat yang 14 ini nantinya dibagi lagi Pak, rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli adalah rukun rentetan pekerjaan dalam sholat berupa perkataan. Sementara rukun fi'li ya sudah yang kita ketahui, yaitu gerakannya gitu ya. Nanti sunnah dalam sholat juga dibagi 2, hay'ah sama ab'ad. Nah, ini yang penting tuh rukun dulu ketahuan gitu ya. Yang pertama niat. Niat itu qalbi tepatnya. Jadi niat itu letaknya dalam hati. Cuman begini para hadirin, ini yang perlu dicamkan oleh kita semua. Tidak boleh Anda itu berangkat dari rumah atau sedang berada di jalan, kemudian meniatkan sholat subuh, masuk ke sini langsung Allahu Akbar, tidak boleh. Kenapa? Yang namanya rukun itu adalah rentetan pekerjaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, berentetan. Ya. Jadi kalau dia terjeda oleh wudu, kemudian masuk masjid langsung Allahu Akbar, tidak sah. Maka posisinya Anda berdiri dulu tuh udah siap. Baru kemudian takbiratul ihram gitu ya, baru kemudian melanjutkan rukun-rukun selanjutnya. Tidak boleh terjeda. Nah, itu letak niat. Niat itu berada di dalam hati. Bagaimana dengan yang melafadzkan usolli fardhos subhi, usolli fardhol isya? Itu menekankan yang ada di dalam hati. Kalau hanya ngucap tapi tidak ada dalam hati, maka tidak sah sholatnya. Jadi gimana? Ya upayakan yang ada yang Anda ucapkan itu sama dengan yang ada dalam hati. Tapi insya Allah pasti sama gitu kan ya. Kan nggak mungkin kita baca usolli di sini ngomong masalah KPR, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Maka upayakan memang selalu selaras antara yang diucapkan dengan yang ada di hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Pak, kira-kira saya tanya kepada Bapak, itu pekerjaan ngangkat tangannya atau ucapan Allahu Akbarnya? Ada yang bilang dua-duanya katanya. Dua-duanya Ustaz. Ayo, begininya atau Allahu Akbarnya? Takbiratul ihram itu rukun qauli, Pak. Jadi ucapan Allahu Akbar. Anda tidak begini, langsung begini juga nggak apa-apa. Ya. Loh kan saya makmum Ustaz. Makmum pun itu perlu bertakbir. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu kan? Dengan suara yang lirih saja enggak apa-apa. Yang penting ada ucapan takbir atau qomat kamit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu udah sah tuh. Yang penting begini, yang penting ada ucapan takbir. Mau Anda yang versi begini takbirnya, versi begini, nanti saya sebutkan hadisnya. Mau yang versi begini ya, Syafi'i, Maliki, semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya, karena dalilnya ada semua. Satunya riwayat Tirmidzi, satunya riwayat Muslim, kan gitu kan? Dan tidak ada yang keliru karena para sahabat melihatnya dengan situasi dan tempat yang berbeda. Ada di mana Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah begini. Ada di mana Anas bin Malik melihat Rasulullah begini. Dan tidak saling menyalahkan baik Abdullah bin Abbas dengan Anas bin Malik.
Ayo. Jadi tidak perlu saling salah-salahan kalau masalah yang urusan posisi gitu ya. Baik. Maka takbiratul ihram itu rukun qauli yang harus diucapkan baik imam ataupun makmum. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Maaf, bukan berdiri bagi yang mampu, berdiri semaksimal mungkin gitu ya. Al-qiyamu ma'al qudrah, kalau dalam kitab-kitab fikih ya, 4 madhab itu mengatakan al-qiyamu ma'al qudrah itu bagian dari rukun sholat. Rukun sholat itu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau rukun ditinggalkan, batal sholatnya. Kalau sunnah yang ditinggalkan, nggak batal sholatnya. Cuman untuk yang saat itu ya nggak ada untuk sunnahnya, tapi tetap dapat pahala untuk sholatnya gitu ya. Baik. Berdiri bagi yang mampu nih bagaimana? Jadi kalau Anda, mohon maaf ini, ada yang sepuh di sini, kemudian sholat tuh sudah pasti bawa kursi misalkan. Nah, yang seperti itu tidak boleh dari awal Anda duduk nih. Dari takbiratul ihram Anda udah duduk. Sementara Anda dari rumah ke masjid jalan kaki. Lagi gimana ceritanya ini? Ya, tidak boleh. Jadi bagaimana? Ustaz, saya kan dari ruku ke berdiri itu udah nggak mampu, Ustaz. Iya, maka berdiri semaksimal yang Anda bisa. Gimana berdiri semaksimal yang Anda bisa? Takbiratul ihram nih, dari niat takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian mendengarkan imam baca Fatihah, mendengarkan imam baca surah, Anda mampu berdiri. Kok di tengah-tengah bacaan surah Anda tidak mampu lagi berdiri, duduk. Kok ketika imam ruku Anda tidak mampu lagi untuk bergerak, duduk. Nah, gitu ya. Jadi bukan dari awal duduk. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri dengan kondisi semampu yang dia bisa, itu rukun dalam sholat. Tapi kalau dari awal memang tidak bisa, memang sudah pakai kursi roda barangkali. Itu ya. Kemudian sholat berjamaah ya sudah dari awal duduk. Tapi kalau bisa berdiri sedikit saja, meskipun cuman ketika bacaan Fatihah lalu kemudian duduk, itu boleh. Dan itu benar gitu, cara yang benar seperti itu. Kemudian membaca Fatihah itu rukun qauli. Jadi kalau sudah namanya rukun qauli, baik dia imam posisinya atau dia makmum posisinya, wajib membaca Fatihah. Cuman memang ya dalam hal ini ada satu pendapat madhab namanya Maliki. Madhab Maliki mengatakan kalau Anda mendengar imam baca Fatihah dari awal secara komplit, Anda tidak perlu lagi baca Fatihah. Cuman yang 3 madhab mengatakan enggak, tetap harus baca Fatihah meskipun dia makmum. Kapan bacanya? Ketika imam membaca surah, Anda baca Fatihah. Alhamdulillah Ustadz Mufasir ini faqih beliau. Ustaz Mufasir faqih. Kenapa? Beliau ketika waladdallin amin, beliau memberi jeda sejenak, iya kan ya? Ada jeda sejenak untuk makmum bisa baca suratul Fatihah secara komplit, baru kemudian beliau baca surah. Nah, tapi makmumnya jangan baca Fatihahnya pakai murattal, jangan. Pakai bacaan lengkap aja, bacaan yang cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, gitu ya. Jangan yang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, keduluan sama imam Anda, ruku duluan imamnya. Ya, maka ini Pak ya. Jadi kadang secara teknis imam tuh ngerti banget gimana memposisikan makmum tuh supaya nggak ketinggalan Fatihah. Caranya begitu. Waladdallin amin. Diam dulu sejenak, memberi jeda supaya makmum bisa menyelesaikan Fatihah. Nah, tapi kalau imamnya langsung baca surah setelah amin, maka Anda boleh mengejar Fatihah Anda. Baru setelah selesai Fatihahnya mendengar dan menyimak bacaan imam. Karena ini rukun, gitu ya. Nah, ini pendapat jumhur mayoritas para ulama 3 mazhab kecuali Maliki. Baik, ini membaca Fatihah sudah. Ruku, i'tidal, sujud itu rukun fi'li. Artinya hanya pekerjaannya yang menjadi rukun. Terkait perbedaan bacaan itu sunnah dalam sholat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd.
mil'us samawati wa mil'ul ardi. Itu bacaan yang umum gitu kan ya. Ada lagi bacaan lain? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan gitu ya. Nah, itu kan ada juga, riwayatnya ada. Jadi ini bukan perbedaan yang tanpa dalil. Dua-duanya bacaan i'tidal itu ada dalilnya. Yang banyak meriwayatkan itu Malik bin Al-Huwairis sama Anas bin Malik sama Abu Hurairah. Kebetulan yang masalah bacaan i'tidal ini dua-duanya sama-sama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Keren kan? Ibnu Abbas 2 kali sholat bersama Nabi mendengarkan 2 bacaan yang berbeda. Dan satunya diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairis gitu ya. Nah, Malik bin Al-Huwairis itu kalau tidak salah yang bacaan Hamdan Thayyiban gitu ya. Tapi kalau kita mau menelusuri riwayatnya, Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan bacaan i'tidalnya Nabi. Bacaan i'tidalnya Nabi itu kalau sholat malam beda lagi. Nah, nanti kita kapan-kapan kita bahas tuh masalah riwayat sholat Rasulullah lengkap Pak. Ya, saya ada 140 slide ini khusus untuk ragam riwayat Nabi, gitu ya. Baik, kemudian sujud itu bagian dari rukun fi'li. Artinya ketika Anda sujud tidak baca tasbih itu boleh. Yang penting Anda sujud. Anda mau baca doa di setiap sujud, baik sujud pertama, kedua, ketiga, itu boleh. Tapi yang dilafatkan adalah doa yang ada atharnya, yang memang ada riwayatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu boleh dibaca ketika sujud. Rabbi habli minas sholihin, itu ada atharnya. Tapi kalau doanya, ya Allah, saya minta kemudahan dalam urusan saya, berikan saya solusi dari segala permasalahan saya, itu kan berbahasa Indonesia. Jadi gimana? Ya dalam hati, tidak boleh dikomat-kamitkan. Kalau doanya adalah hajat pribadi berbahasa Indonesia, berbahasa Batak, berbahasa Madura, ya jangan dikomat-kamitkan, itu bisa membatalkan sholat. Karena kenapa? Inna hadhi sholata la taslu fiha syai'un min kala minnas. Tidak boleh dalam sholat itu, kata Rasulullah, ada syai'un dari perkataan manusia, tidak boleh. Sedikit saja tidak boleh. Aduh saja nggak boleh. Ya, bersin wajib gitu. Terus Anda teriak alhamdulillah, itu tidak boleh itu. Bukan bagian dari bacaan sholat. Menjawab salam itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Ngucapin salam hukumnya sunnah kan ya. Nah, sekarang orang lagi sholat, di luar ada assalamualaikum gitu, Anda perlu jawab nggak? Nggak boleh. Sekalipun itu wajib, tapi dalam sholat karena bukan bagian dari ucapan sholat, nggak boleh. Ya, baik. Kemudian duduk antara 2 sujud itu rukun fi'li, pekerjaan, artinya posisinya saja. Nah, dan duduk di antara 2 sujud itu ada 2 riwayat, Pak. Apa riwayatnya? Yang pertama duduk iftirash. Tahu ya duduk iftirash ya? Duduk iftirash itu yang begini, yang seperti biasa, begini. Nah, ini iftirash. Ada duduk riwayatnya namanya iq'a. Iq'a itu yang begini duduknya. Jadi kalau Anda ya begini. Jadi ini dua-duanya menyanggah. Jadi tiang dia. Kaki kita jadi tiang. Ada iq'a yang begini. Nah, jadi kalau ada orang duduknya begini, jangan disalah-salahkan. Anda lagi umroh, lagi haji, ngelihat orang Pakistan, orang mana lagi, India, sholatnya duduknya begini, iq'a. Ini ada riwayatnya dalam riwayat Abu Daud, ya. Jadi tidak perlu disalah-salahkan, semuanya punya riwayat. Sekalipun salah satunya ada yang riwayatnya memang riwayat sahabat tentang Nabi, ada riwayat sahabat yang menceritakan sahabatnya, gitu kan ya. Dan dibiarkan oleh Nabi. Nah, kalau Nabi ngebiarkan kira-kira apa artinya? Boleh, gitu kan ya. Kalau Nabi membiarkan artinya boleh. Karena nggak mungkin seorang Nabi membiarkan sebuah kemungkaran, membiarkan sebuah kesalahan terjadi di hadapan matanya. Nah, ini terkait masalah duduk di antara 2 sujud dengan ragam riwayatnya nanti bisa. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu bagian dari
Rukun dalam sholat. Bagaimana dengan tasyahud awal? Tasyahud itu tahiyat, Pak. Duduk tahiyat awal bukan bagian dari rukun sholat. Terus gimana kalau imam lupa? Imam lupa untuk melakukan yang namanya duduk tasyahud awal. Kemudian sudah terlanjur berdiri tegak. Allahu Akbar. Makmum kemudian mengingatkan subhanallah. Kalau sudah berdiri tegak seperti ini sempurna, tidak perlu balik ke duduk tasyahud awal. Jangan balik. At-talabbusu ya. Jadi ketika sudah terlanjur masuk, talabbus itu masuk fardu dari pekerjaan sunnah dan sunnahnya tertinggal karena lupa atau disengaja, tidak perlu kembali kalau sudah posisi sempurna. Beda halnya kalau begini. Ini kalau namanya kalau fikih begitu ya, gurunya itu harus praktek. Kalau cuma teori, enggak fikih itu namanya. Fikih itu ya gurunya harus praktek. Misalkan begini, dari sujud nih. Dari sujud harusnya duduk tasyahud awal gitu ya. Duduk tasyahud awal, tapi imam lupa. Allah. Ketika posisi seperti ini, makmum sudah curiga nih, kok takbirnya kok panjang, gitu kan ya? Lalu makmum langsung bilang subhanallah, kemudian begini, itu benar. Tapi kalau imam sudah Allahu Akbar, sudah intikol namanya, sudah pindah, sudah talabus masuk ke rukun yang selanjutnya. Kalau 3 rakaat berarti ini masuk rakaat ketiga, gitu ya kalau 3 rakaat. Nah artinya apa Bapak hadirin? Imam tidak boleh ditasbihin. Sekalipun ditasbihin 100 kali oleh makmumnya, imam lanjut aja udah. Kalau makmum ngotot berarti tidak ngerti fikih. Jadi gimana makmumnya? Ikut berdiri bersama imam. Nah, tapi nanti begitu sudah tahiyat akhir, sebelum salam begini, imam memimpin yang namanya sujud sahwi tanpa harus kembali. Karena kenapa? Duduk tasyahud awal itu masuk dalam sunnah dalam sholat, tapi sunnahnya sunnah ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan. Itu ya, itu terkait masalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud akhir itu rukun dalam sholat fi'li. Kemudian membaca tasyahud akhir. Apa bacaan tasyahud akhir? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu ya? Kita baru ngangkat tangannya kalau dalam mazhab Syafi'i itu ketika asyhadu an la ilaha illallah, enggak gerak-gerak lagi sampai hamidum majid. Beda halnya kalau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi begini, asyhadu an la ilaha illallah, masuk lagi, tek, langsung digenggam lagi. Itu Hanafi. Kalau Maliki dari awal, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Setiap ada kata Allah dihentakkan kaki, tangan, gitu ya. Itu Maliki. Kalau Hambali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kalau sudah tidak ada kalimat Allah, digerak-gerakin nih tangan. Nah ya, itu Bu, Pak, jangan diributin. Dalilnya ada. Nah, orang kalau ngaji perbandingan madhab, insya Allah tidak akan ribut masalah perbedaan. Karena ternyata ini sama-sama ada riwayat tentang masalah menggerakkan jari. Kok bisa berbeda? Iya, karena berbeda dalam memahami redaksi hadis. Gitu ya, simpel. Jadi
kalau memang tidak senang sama temennya yang gerak-gerak karena mengganggu konsentrasi Anda, next time jangan sholat samping dia, tapi jangan memutus silaturahim. Nah, itu dia ya. Ini hanya berbeda dalam mengambil riwayat. Kemudian membaca tasyahud akhir itu rukun qauli, jangan sampai diem. Ketika duduk tasyahud akhir jangan diem, baca tuh. Ini rukun qauli, ini ada 3 rukun qaulinya. Pertama, membaca syahadat, tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, itu bagian dari rukun qauli. Jangan nggak baca sholawat. Ustaz, saya mau meninggalkan sholawat saja. Kenapa kok ninggalin sholawat? Karena banyak yang ribut masalah sayyidina sama nggak sayyidina. Baca. Anda nggak baca, Anda batal sholatnya. Karena rukun kalau ditinggalkan batal sholatnya, sunnah ditinggalkan nggak batal sholatnya. Bedanya rukun dengan sunnah itu ya. Kemudian salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, itu rukun qauli. Baik imam atau makmum ngucap salam. Sekalipun makmum itu ngucapin cuma assalam, itu udah sah. Assalamualaikum, itu udah sah. Makmum ya. Dan dengan suara yang lirih, itu makmum tetap wajib membaca salam. Ini rukun qauli. Kemudian tertib itu fi'li, dan tumakninah itu yang nyempil dalam tiap gerakan sholat ya. Tumakninah itu rukun sholat, camkan. Kalau ada sholatnya, orang yang sholatnya kayak ayam matok-matok begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kapan itu? Taraweh. Ustaz, kan cuma sholat sunnah. Sekalipun sholat sunnah ada rukunnya. Di antara rukunnya namanya tumakninah. Kok sholat nggak tumakninah? Itu hanya membakar kalori itu. Ya, cuman sekedar bakar kalori, tidak dapat pahala dan sholatnya tidak sah. Itu ya. Nah, ini para hadirin semua. Ini semuanya dari rukun qauli, fi'li dan sebagainya, maka harus kita pahami. Allahu Akbar harus diucapkan oleh makmum, sekalipun cuman lirih saja, Allah gitu. Allahu Akbar. Nah, itu aja udah sah itu. Assalamualaikum. Nah, itu udah sah itu. Ya. Itu harus diungkapkan. Kalau tidak, ini kan kalau misalkan Ustaz, saya baru tahu sekarang ini kalau ini rukun qauli. Sebelumnya saya cuma ngira rukun fi'li, cuma cukup begini aja udah. Enggak. Jadi kalau yang sebelumnya bagaimana hukumnya? Tetap sah karena ketidaktahuan. Sekarang kalau udah tahu, maka harus diamalkan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat sholat Idul Fitr, sholat Idul Adha, makmum bertasbih karena imam langsung baca suratul Fatihah. Fatihah di sini rukun apa bukan? Rukun. Kalau sudah masuk ke rukun, sementara sunnah ditinggalkan, tidak boleh balik kepada sunnahnya. Jadi rukun tadi tidak boleh diamandemen, tidak boleh diralat. Kalau sudah tidak boleh diralat, artinya lanjut saja. Ya, losdol aja, langsung lanjut tuh. Apalagi kalau Fatihahnya udah lengkap tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, ribut yang belakang. Subhanallah. Lanjut, Pak Imam lanjut. Palingan tahun depan enggak diundang lagi ke masjid itu gitu ya. Ya, paling konsekuensinya itu. Tapi kan begini para hadirin, ini masalah hukum. Masalah keabsahan dan tidak absah, gitu ya. Maka kalau sudah ngerti ilmunya, lanjut saja. Terserah orang mau memprotes saya, yang penting hukumnya tetap sah ini. Ini tidak ada perbedaan mazhab kalau dalam hal ini. Ya. Jadi yang rukun ditinggalkan aja dan tidak perlu sujud sahwi karena bukan bagian dari sunnah ab'ad seperti tasyahud awal. Ya. Jadi sunnah saja itu. Nah, jadi lanjut saja dengan bacaan Fatihah, kecuali kalau Allahu Akbar, baru bismil ditasbih. Nah, itu boleh tuh. Baru bismillah gitu, belum Bismillahirrahmanirrahim ya. Baru bismillah, kemudian ditasbih subhanallah. Nah, kemudian baru balik ke. Nah, itu udah boleh karena belum sempurna rukunnya. Sama kayak tadi itu. Ya, saya baru berdiri setengah, Anda tasbihin, saya balik. Tapi kalau saya sudah berdiri sempurna, Anda tidak boleh tasbih, Anda ikut imam.
Begitu juga dalam, nah ini cuman nanti masalahnya para hadirin ya, ketika sudah tertinggal rukun sholat ini konsekuensinya seperti apa ya. Ini dalam kitab-kitab fikih ini ya, nanti saya nggak perlu baca lah, saya jabarkan sendiri aja. Pertama, kalau yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, Anda tidak baca Allahu Akbar, entah terlupa entah sengaja, maka itu tidak bisa diapa-apain lagi, sudah pasti batal sholatnya. Jadi gimana? Ya santai begini aja, udah batalin, kemudian niat lagi, takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau meninggalkan, jika yang ditinggalkan adalah selain takbiratul ihram, rukun-rukun yang lain Anda tinggalkan, misalkan Allahu Akbar, Anda baca Fatihah, lalu kemudian melamun, ya, lalu kemudian melamun, nggak konsen dalam sholat, tahu-tahu Allahu Akbar langsung sujud, ruku, i'tidal tidak Anda lakukan, itu langsung otomatis batal. Ya tinggal batalkan, tinggal ngulangin, simpelnya demikian. Dan tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua, kalau Anda terlupa tentang rukun sholat, gitu ya, rokaatnya rukun sholat, apakah 3 atau 4 rokaat ini Anda ragu, maka Anda langsung beralih kepada keyakinan angka terkecil. Allahu Akbar, ini 3 apa 4 ya? Gitu ya, ini 3 apa 4. Maka dalam kitab-kitab fikih manapun itu mengatakan yakini angka terkecil, yaitu angka 3. Kalau ternyata 4 Ustaz bagaimana? Kalau ternyata sudah 4, maka yang kelima, rukun yang kelima yang Anda lakukan itu sebagai sunnah dalam sholat. Nah, karena lupa, namanya lupa. Kemudian sujud sahwinya ketika Anda lakukan, kata Rasulullah, itu sebagai cambukan terhadap setan. Jadi sekalipun sujud sahwi hukumnya sunnah, setidaknya ya, kalau kita lakukan saat itu kita sedang mencambuk syaitan. Lakukan aja Pak, kerjain aja syaitan itu. Ya. Tapi kalau imam misalkan memilih untuk tidak sujud sahwi, ya sudah, tidak apa-apa. Karena apa? Karena sujud sahwi bukan wajib, dia sunnah dalam sholat. Kemudian kalau ternyata baru keinget setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, makmum protes, admin, ya kok admin, imam gitu kan ya, imam, ini kita sholatnya bukan 4 rakaat ini, 3 rakaat, misalkan begitu. Dan semuanya setuju, ya udah tinggal menambah 1 rakaat sebelum salam Anda sujud sahwi. Itu ya, sebelum salam Anda sujud sahwi. Beda halnya kalau kemudian Anda Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, masih zikir dulu, sudah ada yang bubar, sudah ada yang sholat sunnah, baru ada yang protes. Kok kayaknya tadi kita 3 rakaat ya? Kok kayaknya tadi kita cuma 2 rakaat ya, bukan 3? Maka dalam hal ini harus mengulangi sholat. Apa dalilnya? Dalilnya dulu begini Pak. Konon Rasulullah sholat duhur bersama para sahabat. Para sahabat itu kan husnudzonnya kepada Rasulullah tingkat tinggi gitu ya. Husnudzon tingkat tinggi. Sholat duhur pada waktu itu dilakukan hanya dengan 2 rakaat. Sahabat mengira Jibril tadi datang ke Nabi, diralat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya pada diem, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nggak ada yang protes. Nah, sahabat ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi mungkin sedang ingin hajat, begitu, ada hajat, kemudian langsung keluar dari barisan. Di luar ada seorang badui, langsung ingetin Nabi, ya Nabi, Jibril datang tadi katanya. Enggak, kenapa? Kok engkau sholat 2 rakaat, bukannya 4 rakaat? Langsung Nabi nanya sahabat, kalian sholat sama saya enggak? Iya ya Rasulullah. Kenapa kalian enggak ingetin saya? Akhirnya langsung menambal 2 rakaat dan sujud sahwi. Artinya kan jedanya belum terlalu panjang. Tapi kalau jeda sudah terlanjur panjang, sudah ada yang sholat sunnah, ada yang bubar, ada yang zikir, gitu ya.
kemudian dengan jeda yang panjang itu baru ada yang protes atau baru ada yang ingat, maka sholatnya diulang dan tidak perlu sujud sahwi. Nah ini bedanya, begitu ya. Baik, ini barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya barangkali ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Nggih. Tadi kalau tahiyat awal kan imamnya sudah terlanjur berdiri, tidak duduk lagi. Iya. Sekarang kasusnya kalau tahiyat akhir, Iya. imamnya lupa berdiri. Nah, diingetin subhanallah subhanallah, imamnya nggak mau turun. Nah, tapi si makmum ada yang ikut, ada yang enggak. Jadi baiknya imam kalau sudah lengkap 4 rakaat, walaupun sudah terlanjur berdiri, turun lagi atau dilanjutkan. Iya. Yang di makmum itu yakin bahwa ini sudah 4 rakaat, apakah diikuti imam yang nggak mau turun atau tetap tahiyat khusus ini. Baik. Kalau berangkat dari prinsipnya imam, ya, berangkat dari prinsipnya imam kokoh, imam kekeh dengan pendapat ini baru 3 rakaat nih, gitu ya. Sementara itu udah 4 rakaat, atau ini udah baru 2 rakaat, sementara makmum udah bilang ini 3 rakaat nih. Maka kembali kepada prinsip hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diciptakan untuk diikuti. Maka ketika ditasbih berkali-kali kok imam tetap berdiri, Anda tidak perlu batalin sholat para makmum. Jangan ngotot duduk, ikutin imam berdiri. Ya, ikutin imam berdiri. Kemudian setelah itu ya, kalau imam tidak mau sujud sahwi, tidak apa-apa, tidak sujud sahwi. Anda tidak perlu sujud sahwi sendiri, selesai sudah. Gitu ya. Baru ingetin imam tadi kita 5 rakaat loh. Imam, tadi sholat maghribnya ini bukan 3 rakaat jadi 4 gitu. Ya sudah selesai, tidak masalah. Yang 1 rakaat lebihannya dari keyakinan si imam tadi itu menjadi sholat sunnah, dihitung sholat sunnah. Terus yang kedua, kalau imamnya baru sadar ketika berdiri nih, Allahu Akbar, imam ngototnya di 4 baru rakaat ketiga atau baru menganggap itu rakaat kedua, sementara dia baru sadar ketika berdiri. Oh iya ya, ini udah 4 nih. Oh iya ya, ini udah 3 nih. Ya tinggal duduk lagi aja. Tinggal duduk lagi, kembali ke posisi tahiyat akhir ya, tasyahud akhir, dan tidak perlu sujud sahwi karena tidak ada yang ketinggalan, malah kelebihan tadi kan. Malah kelebihan. Jadi tidak perlu sujud sahwi gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Jadi imam juga perlu menurunkan gengsinya dikit. Kadang-kadang ada tuh yang gitu Pak, gitu ya, terlanjur berdiri, waduh udah terlanjur nih, malu kalau turun. Jangan malu, ini urusan sah dan tidak, gitu ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Misalkan kita sudah selesai dengan, kemudian kamu ingetin, tadi itu kurang 1 rakaat. Nah, apakah yang mengingatkan ini dia menjadi batal sholatnya karena bicara bahasa Indonesia atau bagaimana? Yang lain tetap mengikut. Yang mengingatkan tidak batal, ya, karena yang terjadi juga Nabi kan nanya kepada sahabat, kalian sholat sama saya? Iya ya Nabi. Kenapa nggak ingetin saya? Saya ngira Jibril datang. Nah, udah ngomong tuh di luar sholat. Tapi Nabi kemudian menambal 2 rakaat, jadi tidak membatalkan. Sepanjang memang jedanya tidak panjang. Yang kedua, itu bisa batal sholatnya kalau ngobrolnya, debatnya kelamaan. Assalamualaikum. Terus ada yang ngomong, tadi 3 rakaat mam. Imamnya bilang enggak, udah 4. Yang sebelah pojok bilang enggak, kayak kita 2 dah gitu. Udah ngobrol lah tuh serot, udah mendingan diulangin. Nah, daripada menutupi, mendingan diulangin karena kenapa? Sudah terlanjur jedanya banyak, kemudian obrolannya udah panjang. Nah, itu sebaiknya memang diulangi saja. Itu terjadi di Pakistan dulu ketika kami sholat diimamin sama imam asli situ gitu ya. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya tuh sholat duhur 3 rakaat Pak. Asar waktu itu, asar 3 rakaat. Diingetin sama makmum,
Makmumnya bilang, enggak, ini 3 nih. Imamnya ngotot 4 katanya. Yang sebelah sana, enggak 3. Ribut akhirnya, imamnya nih ngambek. Imamnya ngambek, keluar dia dari masjid keluar. Terus gimana nih kita nih katanya? Ya udah yuk, kita ngulang sholatnya 1 jamaah jadi imam. 1 jamaah diminta jadi imam yang ngambek tadi ikutan sholat. Nah itu terjadi di Pakistan. Nah itu ya. Jadi seandainya itu terjadi, ucapan dan yang mengingatkan itu kalau masih jedanya nggak terlalu panjang maka tidak membatalkan sholat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bisa. Nggih, silakan. Kalau kita dalam perjalanan jauh dengan di atas pesawat, itu saya pernah melihat salah satu penumpang itu dia berdiri di bagian belakang pesawat, ruangan sedikit dekat pramugari itu. Dan kemudian terkait dengan kehidupan rukun keempat berdiri jika mampu, itu apa sebetulnya, bagaimana sebetulnya harus sebaiknya kita lakukan? Iya. Karena kalau berdiri misalnya di suasana seperti itu tidak nyaman dan mengundang suatu itu tidak mengenakan bagi orang lain. Iya. Orang lain kita. Iya. Baik. Baik. Kalau di pesawat memang tidak ada kecuali Saudi Airlines ya. Kalau Saudi Airlines kan memang ada musolanya ya. Ya kalau di Saudi itu terutama yang biasa ngangkut ke Saudi, ke Mekah ya, untuk ke umroh dan haji itu memang sudah disiapkan ada musola. Tapi kadang-kadang nggak ada. Nah terkait masalah sholat dengan kondisi sempurna, dengan berdiri yang merupakan rukun dari sholat itu pertama rukun dalam sholat, yang kedua syarat sah sholat. Ya harus dilakukan sebisa mungkin. Ustadz, tapi kalau dalam kondisi kita di dalam pesawat, yang pertama mungkin tidak mengenakkan bagi orang lain. Ya jangan masa kita nggak enak sama orang lain, sama Allah enak-enak aja. Nah itu ya pertama. Yang kedua, kalau alasannya adalah alasan keamanan, waktu itu menyala tanda untuk pakai sabuk. Ya udah Anda duduk pakai sabuk tuh. Terus bagaimana sholatnya Ustaz? Ada namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu dengan sekedar menggugurkan kewajibannya, Pak. Gimana maksudnya? Anda tidak sedang bersuci, Anda tidak bisa ngadep kiblat, Anda tidak bisa berdiri, Anda tidak bisa ruku' i'tidal sujud dengan sempurna. Lakukan sebisanya dengan kondisi duduk. Itu ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Di dalam pesawat, jangan di atas pesawat, Pak. Ngerti ya? Kalau di atas pesawat Anda kepental itu. Kalau di dalam pesawat bisa. Gitu kan ya? Ya, jadi di dalam pesawat dengan kondisi seadanya. Jadi tidak perlu ke belakang, ke tempatnya pramugari juga, itu kan risih juga pramugarinya di situ kan. Nah, akhirnya ya duduk aja udah begini. Ustadz, bukannya itu hanya untuk sholat sunnah? Iya. Memang dalam riwayat itu kalau Nabi berada di atas tunggangan, beliau sholat sunnah di atas tunggangan. Tapi begitu masuk sholat fardu, beliau turun untuk menghadap kiblat dengan kondisi sholat sempurna. Cuman masalahnya ini pesawat, mau keluar gimana kita? Maka kita yang bisa kita lakukan adalah sholat lihurmatil wakti. Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang sholat dengan keadaan tertentu, terutama safar, terutama sakit ya. Dengan kondisi-kondisi itu kita lihat ragam riwayat dari Rasulullah bagaimana solusinya. Jadi sekarang kalau naik kereta nih ya, kereta dari Gambir ke saya kan dari Bondowoso, Pak. Saya dari Bondowoso. Kalau saya dari Gambir ke Jember naik kereta, itu keretanya ada musolanya. Nah, akhirnya karena saya mampu berjalan dari gerbong ke gerbong ya, di restorasi itu ada musolanya. Ya sudah saya ke musola. Tapi untuk mereka yang sudah sudah susah bergerak, sudah lansia barangkali susah bergerak, ya mereka sholat hurmatul waqt. Tidak perlu kemudian ke tengah-tengah antara gerbong dengan gerbong lalu dia sholat menghadap kiblat. Ya tidak perlu seperti itu juga, membahayakan justru kan. Nah karena demikian maka boleh hurmatul waktu tadi dengan kondisi seadanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya silakan. Apakah kita boleh
sholat berjamaah semuanya duduk, imamnya duduk, makmum duduk. Saya pernah melakukan itu, Pak, di India. Karena ketika kami sedang city tour ya, saya waktu itu simposium pelajar, dan simposium pelajarnya itu di India gitu. Nah, kami yang Muslim ketika itu sedang city tour ke New Delhi, bukan di New Delhi, di pinggiran New Delhi lah pokoknya. Untuk bisa melaksanakan sholat tuh hanya di tempat-tempat tertentu, dan itu jauh letaknya. Saya bilang kita sholat di ini aja, di taman situ. Nggak boleh, ntar diusir katanya. Di India tuh, ntar diusir gitu. Akhirnya kami sholat di dalam bis. Dengan kondisi bis berjalan, imamnya berada di depan, kita duduk semua tuh. Hurmatul wakti, ya itu boleh Pak. Ya, secara berjamaah kalau mau dilakukan. Misalkan lagi kayak tadi itu city tour tadi ya. Tapi kan kalau di Indonesia itu mustahil dilakukan. Kenapa saya katakan mustahil? Ya kalau satu bis itu sudah disewa bisnya, kita kan tinggal ngomong ke supirnya, "Bir, berhenti di rest area, kita mau sholat jamak. Kita mau sholat qashar, kita mau jamak qashar, selesai." Nah, tapi kalau di negara yang kayak tadi, kayak kondisi saya, kita berada di simposiumnya berada di India, yang kalau kita sholat itu bisa dibubarkan sholatnya, bukan pengajian yang dibubarkan, sholat. Sholat dibubarkan tuh di India ada, Pak. Jadi akhirnya kita sholat dalam bis, gitu. Imamnya di depan duduk, karena nggak mungkin berdiri, tempatnya sempit untuk berdiri gitu ya, maka duduk dengan kondisi seperti itu diperbolehkan. Ya, tadi apa? Siapa tadi? Apabila imam itu merasa bahwa dia sudah melakukan yang benar, misalkan dia harus sampah, melakukan dia merasa benar, kemudian makmumnya itu dia sudah menyatakan juga, tapi imam tetap berkeras bahwa dia itu benar. Hingga di sini misalkan makmumnya itu keluar dari itu, dia melakukan sholat sendiri, itu sah atau tidak? Sebenarnya membatalkan sholat tanpa adanya udzur syar'i tidak boleh Pak sebenarnya. Tapi ada satu riwayat dalam Tirmidzi, ada makmum mufarokoh karena kebenciannya terhadap bacaan sang imam. Bukan benci secara sosial ya, bukan benci secara saya nggak suka sama dia tuh, suka minjem duit misalkan begitu. Enggak, bukan itu. Tapi memang benci karena bacaannya ini keliru lagi, huruf dzalnya jadi zai, huruf zai jadi jim, misalkan itu ya. Akhirnya keluar dia. Itu ada yang riwayat seperti itu dan dibiarkan oleh sahabat yang lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin kalau dengan merujuk kepada hadis tadi itu diperbolehkan. Jadi mungkin masuk dalam kategori udzur syar'i tadi gitu ya. Boleh makmum keluar. Cuman saya menyarankan mending ikut saja untuk kehati-hatian. Ya, untuk kehati-hatian mending ikut imam. Demikian wallahu a'lam bishawab. Tadi ada? Ya, Pak, silakan. Iya. Oh iya. Kalau waktu sholat sudah habis, tidak ada hurmatul waqt namanya, yang mengkodok sholat. Oh iya, itu perbedaan pendapat Pak. Ini harus saya sampaikan ya. Madhab Syafi'i dan Hambali bilang kalau sholat, Syafi'i doang itu bilang Pak, kalau sholat hurmatul waqt nanti nyampe di rumah sudah kondisi sempurna sekalipun sudah selesai lewat waktunya dikodok. Bukan dikodok sebenarnya diulang, bukan dikodok. Karena tadi udah selesai kan sholatnya. Bukan, kalau kodok itu belum dilakukan dan sudah terlewat itu kodok. Nah, tadi karena sudah selesai dilakukan tapi karena tidak sah syarat sahnya, nggak terpenuhi syarat sahnya, maka diulang. Itu kata Syafi'i. Kapan diulangnya? Boleh besok, boleh langsung, boleh kapanpun. Tapi yang tiga mazhab bilang, oh enggak, sudah terpenuhi itu katanya. Kewajibannya sudah terpenuhi, enggak perlu diulang. Nah, itu perbedaannya. Hanya perbedaan masalah ijtihad dan kehati-hatian saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ngaji fikih memang pertanyaannya banyak. Tapi ini kalau dilanjutkan jam 12 enggak selesai ini, Pak. Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti di luar forum bisa kita diskusi. Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.